Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 891. Hanya bercanda. Stephen Lin berani membunuh Nangong Buyu. Apakah dia benar-benar berpikir dia tidak terkalahkan? Jika dia berani menyentuh Nangong Buyu, dia akan mati. Seru Zhao Gaoming bersemangat. Tuan Nangong juga berpikir begitu, tapi Stephen Lin adalah salah satu dari 10 tokoh dewa perang. Tuan Nangong tidak bisa mengabaikan ancamannya, kata pria itu. Kamu terus mengatakan Tuan Nangong, kamu bukan dari Tuan Nangong, kan? Zhao Gaoming bertanya dengan cemberut. Jangan khawatir tentang siapa saya. Anda hanya perlu tahu bahwa Tuan Nangong tidak ingin cucunya mengalami kecelakaan, dan dia tidak ingin kejadian ini mempengaruhi cucunya. Stephen Lin sangat marah, jadi dia membutuhkan seseorang untuk berdiri ambil semuanya, kata pria itu. Maksudmu membiarkan aku yang disalahkan? Itu bukan urusanku. Nangong Buyu yang membuat orang memukuli Lin Wei sampai mati, bukan aku. Aku tidak bisa menghentikannya, kan? Kata Zhao Gaoming bersemangat. Jadi maksudmu membuat Nangong Buyu menanggung akibat dari kejadian ini? Tanya pria itu. Wajah Zhao Gaoming membeku. Nangong Buyu adalah seorang permaisuri, jadi tentu saja tidak mungkin menanggung akibat dari masalah ini. Tapi aku, Zhao Gaoming memandang pihak lain dengan ekspresi bingung, tidak tahu harus berkata apa. Bukankah ada banyak uang tunai di ruang mahjong tadi? Berdasarkan jumlah itu, cukup untuk memenjarakanmu seumur hidup, kata pria itu. Uang itu juga diatur olehmu, kan? Zhao Gaoming menatap pria itu dan bertanya. Jika Anda tidak berdiri untuk membantu Nangong disalahkan dan menanggung kemarahan Stephen Lin, maka saya akan mengirim Anda ke biro dan menjamin bahwa Anda akan diadili secara adil oleh hukum, kata pria itu. Aku juga teman Nangong Buyu. Mengapa kamu begitu kejam padaku? Kata Zhao Gaoming dengan gigi terkatup. Lebih baik kejam padamu daripada kejam pada cucu Tuan Nangong. Kecuali jika kamu dapat menemukan orang lain untuk membantumu menarik kemarahan Stephen Lin, jika tidak, kami hanya dapat mengusirmu. Yang dibutuhkan Stephen Lin adalah seseorang untuk melampiaskan amarahnya. Kemarahan. Selama dia melampiaskan amarahnya dan menyelamatkan muka, maka Nangong Buyu akan baik-baik saja. Kata pria itu. Di mana saya dapat menemukan orang lain? Anda tidak memberitahu saya sebelumnya. Sudah beberapa hari. Anda harus memberitahu saya ketika Stephen Lin pergi mencari lelaki tua itu hari itu. Saya bisa membuat pengaturan, kata Zhao Gaoming dengan marah. Orang tua itu tidak ingin orang lain tahu apa yang dikatakan Stephen Lin, karena itu akan membuat Stephen Lin menemui jalan buntu, dan bahkan jika dia ingin kembali, sulit untuk kembali. Pria itu berkata, lalu apa yang akan kamu minta untuk kulakukan? Zhao Gaoming bertanya. Kami akan mengirimmu ke Stephen Lin, dan kemudian memberitahu Stephen Lin bahwa kamu berada di belakang layar, itulah mengapa Nangong Buyu menyerang Lin Wei. Kamu adalah pelaku utama, dan semua konsekuensinya akan ditanggung olehmu, kata pria itu. Tidak mungkin seperti ini. Dengan kemampuan Stephen Lin, dia bisa membunuhku hanya dengan satu bersin, tidak mungkin. Teriak Zhao Gaoming bersemangat. Maka kamu hanya bisa duduk di penjara, kata pria itu. Aku juga tidak ingin masuk penjara, aku tidak mau. Zhao Gaoming menggelengkan kepalanya dengan bersemangat. Sekarang dia menginginkan uang, dan koneksi. Dia hidup seperti peri setiap hari, jadi bagaimana dia bisa pergi ke penjara? Kamu hanya punya dua pilihan, kecuali seseorang dapat membantumu menahan amarah Stephen Lin, kata pria itu. Seseorang membantu saya menanggungnya. Mendengar ini, ekspresi Zhao Gaoming sedikit berubah, dan kemudian dia memandang pria itu dan berkata, bagaimana jika ada orang seperti itu? Tamu malam itu, pria itu mengerutkan kening. Ini
Zhao Gaoming menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Apa lagi yang tidak kami ketahui tentangmu? Pria itu bertanya dengan wajah dingin. Tuan, sebenarnya, Saya hanya membantu orang lain, itu saja, kata Zhao Gaoming setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama. Melakukan sesuatu untuk orang lain. Apa maksudmu? Pria itu menatap Zhao Gaoming dan bertanya. Masalahnya seperti ini. Ketika aku pergi ke bar hari itu, seseorang sebenarnya memintaku untuk membawa Namong Buyu ke sana, karena pihak lain tahu bahwa Lin Wei akan pergi ke bar Saga malam itu, jadi dia memintaku untuk melakukannya. Temukan kesempatan untuk bertarung dengan Lin Wei. Kalau begitu biarkan aku menghasut Namong Buyu untuk mengalahkan Lin Wei, kata Zhao Gaoming. Oh, maksudmu, semua yang terjadi malam itu sudah direncanakan? Tanya pria itu. Ya, Namong Buyu pada awalnya tidak berniat mengacaukan Lin Wei, tapi aku tidak bisa menahannya. Aku meminumnya beberapa gelas anggur lagi, dan dia yang memimpin. Jika aku mendorongnya beberapa kata lagi, dia akan membawa seseorang untuk mengacaukan Lin Wei. Kata Zhao Gaoming. Apakah Anda punya bukti? Stephen Lin bertanya. Ada terlalu banyak bukti. Untuk membuat saya berjanji untuk membantu mereka mentransfer saya komisi sebesar 20 juta yuan. Selain itu, semua biaya malam itu dibayar oleh mereka. Saya baru saja pergi ke mereka 2 hari yang lalu. Itu telah diganti, dan semua catatan transfer ada di sana. Kata Zhao Gaoming. Siapa yang memintamu melakukan permainan seperti itu? Pria itu bertanya. Para tetua di aula Qingmu, kata Zhao Gaoming. Mendengar ini, pria itu mencibir, lalu berjalan ke cermin di sebelahnya, dan berkata ke cermin, Patriark, seperti yang kamu harapkan. Petik 2. Apa yang terjadi? Zhao Gaoming bertanya dengan ngeri. Dengan keras, cermin aslinya tiba-tiba menjadi transparan sepenuhnya. Ada 2 orang duduk di sisi lain cermin, satu adalah Stephen Lin, dan yang lainnya adalah seorang lelaki tua. Zhao Gaoming terkejut saat melihat Stephen Lin, tetapi saat dia melihat lelaki tua itu, matanya tegak. Nan, Tuan Nangong. Zhao Gaoming memandang ke pihak lain dan berseru dengan tak percaya. Di sisi lain cermin, Stephen Lin menyilangkan tangannya dan berkata tanpa ekspresi, apakah kamu lihat, Pak Tua, cucumu telah menjadi alat untuk digunakan orang lain. Pria tua itu duduk di sana dengan wajah muram. Pensiun, dia masih memiliki keagungan yang mengerikan. King Mutang. Lelaki tua itu menggumamkan 3 kata ini, dan kemarahan di wajahnya terlihat jelas. Rencana King Mutang tidak sempurna. Jika saya menelan nafas ini, reputasi saya akan sangat rusak. Jika saya tidak dapat menelan nafas ini, dan saya tidak memiliki kesempatan untuk menyerang Nangong, maka apapun yang terjadi, Anda dan saya hanya bisa menjadi musuh. Katanya dengan ekspresi. Orang-orang tua itu benar-benar agak aneh, kata lelaki tua itu. Jika bukan karena tipu muslihat mereka, saya tidak akan menemukan Anda beberapa hari yang lalu. Anda memberi saya beberapa hari untuk mencari tahu kebenaran dari semua ini. Sekarang kebenaran ada di depan saya, Pak Tua. Di kali ini, saya akan mengambil tindakan terhadap cucu Anda. Anda harus tahu siapa yang paling harus Anda salahkan, bukan? Tanya Stephen Lin. Semua ini karena King Mutang. Pria tua itu mengangguk dan berkata, dia adalah orang yang bijaksana, kalau tidak dia tidak akan menjadi pemimpin. Melihat lelaki tua itu mengangguk, Stephen Lin menunjukkan senyum puas. Bagaimanapun, Nangong Buyu perlu diberi pelajaran, tetapi jika itu hanya pembalasan, itu sama saja dengan jatuh ke dalam perangkap King Mutang, dan akan ada musuh yang kuat tanpa alasan. Depan lelaki tua itu dan beritahu lelaki tua itu bahwa King Mutang menggunakan cucunya, dan langsung mentransfer kebencian ke King Mutang. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak punya pilihan selain membalas dendam pada Nangong. Stephen Lin hanya membalaskan dendam bawahannya. Semua kejadian hari ini membuat Stephen Lin tidak hanya mampu menghadapi Nangong Buyu secara terbuka dan terbuka,
tetapi juga membuat King Mutang memiliki musuh yang kuat, tidak peduli berapapun uang yang dia hasilkan. Pria tua itu memandang Stephen Lin, dan berkata dengan suara yang dalam, "Selama bertahun-tahun, karena hubungan saya menjadi semakin mendominasi, sehingga sekarang, saya bahkan tidak memperhatikan kehidupan manusia. Saya, sebagai kakek, tidak bisa lepas dari kesalahan. Meskipun dia ditipu oleh orang lain sekarang, kesalahan ada pada dirinya pada akhirnya, saya hanya meminta satu hal, tidak menyakiti hidup, tidak meninggalkan cacat." Petik 2. Saya memiliki rasa proporsional. Stephen Lin berkata, "Di King Mu Hall, saya akan meminta mereka untuk memberikan penjelasan." Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia berdiri dan berjalan keluar. Di tengah jalan, lelaki tua itu berhenti dan berkata kepada Stephen Lin, "Sebenarnya, saya berharap seseorang dapat memberi saya pelajaran untuk waktu yang lama. Pensiun ke baris kedua, dan pengaruh saya tumbuh hari demi hari. Lemah, jika dia masih sombong seperti biasanya, maka dia mungkin menderita kerugian besar yang tidak akan bisa dia ganti dalam hidupnya. Sekarang kamu pergi untuk memberinya pelajaran dan biarkan dia mengerti bahwa masih ada orang di dunia ini yang bisa menyembuhkannya ke depan. Dia harus belajar menahan diri, jadi saya ingin berterima kasih." Petik 2. Sama-sama. Stephen Lin berkata, "Aku akan mengambil Zhao Gaoming itu." Orang tua itu berkata, "Oke." Stephen Lin mengangguk. Zhao Gaoming tidak berguna lagi, jadi dia bisa menyerahkannya kepada lelaki tua itu. Saat malam tiba, Nangong Buyu minum bersama teman-temannya di kamar pribadi Caesar Hotel di ibu kota kekaisaran. Stephen Lin itu, "Ada apa?" Kembali ke Raja Naga, kepala pelayan di bawah komandonya telah dihapuskan oleh Paman Yukita, jadi dia tidak berani melepaskan kentut. Seorang pria gendut tertawa dan berkata dengan gelas anggur, "Apa gunanya Raja Naga akhir-akhir ini? Dia memiliki kekuatan di tangannya. Itu benar-benar luar biasa. Terlebih lagi, Stephen Lin hanyalah seorang Raja Naga kehormatan." Seseorang segera menggema. Nangong Buyu tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, Stephen Lin bukannya tidak berguna, tapi dia menghadapku. Jika dia menghadapi orang lain, dia masih sangat kuat." Petik 2. Itu tidak benar, bagaimanapun juga, kakekmu adalah orang yang mulia. Pria gendut itu menyanjung dan menepuknya. Nangong menggelengkan kepalanya dengan puas, dan bahkan mengatakan tidak apa-apa. Pada saat ini, pintu kotak itu tiba-tiba terbuka. Nangong Buyu melihat ke arah pintu dan menemukan seorang pria berdiri di sana, tingginya hampir 180, mengenakan jaket hitam, dengan tangan di saku jaket dan sebatang rokok di mulutnya, adik laki-laki dalam film bertahun-tahun yang lalu. "Siapa kamu?" seseorang bertanya. "Stephen Lin, kenapa kamu di sini?" Nangong Buyu menatap pria itu dengan cemberut dan bertanya, karena dia memukul Lin Wei beberapa hari yang lalu, jadi Nangong Buyu secara khusus membaca beberapa informasi tentang Stephen Lin, dan jelas tahu bahwa Stephen Lin sudah tua. Penampilan seperti apa, jadi sekilas saya tahu bahwa adik laki-laki yang berdiri di depan pintu adalah Stephen Lin. "Aku datang untuk menyelesaikan perhitungan denganmu," kata Stephen Lin, memuntahkan asap dari mulutnya, menutup pintu kotak dengan punggungnya, dan kemudian berjalan menuju Nangong Buyu. Bab 892. Stephen Lin, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu masih ingin memukulku? Nangong Buyu menatap Stephen Lin dengan wajah gelap dan bertanya. Stephen Lin tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dan berjalan menuju Nangong Buyu. "Stephen Lin, jika kamu berani menyentuh Nangong Buyu, kamu tidak akan pernah melihat matahari besok." Pria gendut yang sebelumnya menyanjung Nangong Buyu berdiri di depan Stephen Lin dan berteriak. Stephen Lin menamparkan punggungnya, dan langsung menyapu lawan. Adegan ini membuat orang lain tercengang, mereka tidak menyangka karakter seperti Stephen Lin akan bergerak begitu. Dia mengatakannya. "Stephen Lin, kamu adalah Raja Naga, kamu tidak bisa begitu saja menyerang orang biasa." Seseorang berdiri di depan Stephen Lin dan berteriak,
mencoba menggunakan identitas Stephen Lin sebagai Raja Naga untuk menghentikannya. Stephen Lin menamparkan lawan dengan forehandnya, membuatnya terbang. Kali ini, tidak ada lagi yang berani menghentikan Stephen Lin, karena mereka tahu bahwa Stephen Lin akan menjatuhkan siapapun yang menghentikannya ke udara. Nangong Buyu buru-buru berdiri dan melangkah mundur, hanya untuk menabrak tembok dalam beberapa langkah. Stephen Lin, jangan kemari. Kakekku adalah Nangong Daye. Jika kamu berani memukulku, kakekku tidak akan membiarkanmu pergi, teriak Nangong Buyu dengan ngeri. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu malam ini, kata Stephen Lin. Tidak, jangan ke sini, jangan. Aku tidak mau mati, teriak Nangong Buyu ngeri. Dari sudut pandangnya, Stephen Lin saat ini sepertinya ingin mencabik-cabiknya berkeping-keping. Umumnya, jika kamu tidak ingin mati, apakah Lin Wei ingin mati? Jika bukan karena nasib Lin Wei, dia akan pergi menemui leluhur keluarga Lin kita sekarang. Nangong tidak khawatir. Jangan berpikir bahwa jika ada bangsawan dalam keluarga, nyawa orang dapat diabaikan. Ada orang di dunia ini Anda tidak dapat memprovokasi banyak orang, kata Stephen Lin. Dia bergegas ke Nangong Buyu dengan kecepatan tinggi, lalu meninju perut Nangong Buyu. Ledakan. Nangong tiba-tiba membenturkan seluruh punggungnya ke dinding, dan memuntahkan semua makanan yang dia makan di malam hari. Stephen Lin menghindari hal-hal itu, lalu meraih tangan Nangong Buyu dan menariknya. Dengan sekali klik, tangan Nangong Buyu patah. Ah! Teriak Nangong Buyu, namun belum berakhir, Stephen Lin mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Nangong Buyu. Ledakan. Nangong Buyu hanya merasakan kepalanya berdengung, dan kesadarannya tiba-tiba menjadi kabur. Kesadaran kabur bukan berarti indera tidak berfungsi. Stephen Lin mendaratkan beberapa pukulan ke tubuh Nangong Buyu satu persatu, menyebabkan Nangong Buyu menjerit kesakitan. Semua orang di sekitar berdiri jauh, tidak berani melangkah maju untuk menghentikannya. Bang, bang, bang. Dengan pukulan dan sapuan kaki, Nangong Buyu tidak memiliki kemungkinan untuk mengelak sama sekali, dan dia menahan semuanya dengan kuat, dan Stephen Lin tidak bermaksud meminta Nangong Buyu mati. Setiap pukulan ditujukan pada non mematikan pada saat yang sama, 99% dari kekuatan dikumpulkan. Akibatnya, Nangong terus-menerus dirusak secara tak terduga, tetapi tidak ada bahaya dalam hidupnya. Entah sudah berapa lama berlalu, tapi Nangong Buyu jatuh ke tanah seperti lumpur. Stephen Lin berhenti, mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya dan memasukkannya ke dalam mulutnya, lalu mengambil korek api dari meja di sebelahnya dan menyalakan rokok di mulutnya. Di masa depan, siapapun yang menyentuh anggota keluarga Lin saya ini akan menjadi akhirnya. Stephen Lin menunjuk Nangong Buyu yang berada di tanah, lalu berbalik dan keluar dari kotak. Ada keheningan di dalam kotak, hanya suara ratapan Nangong Buyu yang dalam. Cepat, hubungi nomor darurat. Seseorang menjawab dan berteriak dengan semangat. Beberapa menit kemudian, suara ambulans terdengar, dan tiba-tiba Nangong dibawa pergi oleh ambulans tersebut dan dikirim ke rumah sakit terdekat. Pada saat yang sama, berita bahwa Nangong dipukuli secara tak terduga oleh Stephen Lin menyebar dengan cepat. Berita ini mengejutkan semua orang. Stephen Lin benar-benar menghajar Nangong Buyu di depan umum. Ini adalah sesuatu yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Sebelum Stephen Lin tidak bergerak, kebanyakan orang mengira Stephen Lin diintimidasi, dan sejumlah kecil orang mengira Stephen Lin tidak diintimidasi. Dia hanya mencari kesempatan untuk balas dendam. Dia sangat mungkin dia akan berpura-pura menjadi orang lain dan melancarkan serangan ke Nangong Buyu, sehingga setidaknya dia melampiaskan amarahnya kepada bawahannya. Namun, yang tidak diharapkan siapapun adalah bahwa dia tidak hanya tidak berpura-pura sama sekali, tetapi dia juga menghancurkan Nangong Buyu di depan teman-teman Nangong Buyu. Betapa mendominasi ini, apakah dia tidak takut kakek Nangong Buyu akan membuat masalah untuknya? Lagi pula, itu adalah orang yang mulia. Meskipun dia sudah pensiun,
pengaruhnya sangat mencengangkan, jelas. Bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh Raja Naga seperti dia. Atau, apakah dia mengabaikannya untuk melampiaskan amarahnya pada Lin Wei? Tapi kalau begitu, bagaimana dengan keluarga Linnya? Semua orang bingung dengan tindakan Stephen Lin. Namun, tidak dapat disangkal bahwa Stephen Lin memukuli Nangong Buyu dengan kejam di depan umum, yang memang sangat mendominasi, dan itu juga menunjukkan betapa Stephen Lin sangat menghargai klannya. Hanya karena rasa hormat Stephen Lin terhadap anggota klannya, dia cukup untuk disebut sebagai patriark yang memenuhi syarat. Untuk apa pemilik rumah itu? Bukankah itu hanya bisa membela suku di saat kritis? Jika dia akan mengecilkan kepalanya ketika dia menghadapi musuh yang kuat, maka tidak peduli seberapa kaya dan kuatnya patriark itu, apa gunanya mengikutinya? Setelah mendengar kabar tersebut, semua anggota keluarga Lin merasa sangat bangga dan terhormat. Ini adalah patriark mereka, tidak peduli musuh kuat macam apa yang dia hadapi, dia akan terus maju demi klannya. Setelah kejadian seperti itu, anggota keluarga Lin dari provinsi dan kota lain yang berlindung di Stephen Lin sepenuhnya mengalihkan hati mereka ke Stephen Lin. Tapi, semua orang tahu saat ini bahwa mudah untuk memukul seseorang, tetapi sulit untuk menghadapi akibatnya. Stephen Lin mengalahkan Nangong Buyu, dan masalah ini sama sekali tidak mungkin untuk dilepaskan. Rumah Lin, di dalam aula Kingmu. Hahaha, Stephen Lin benar-benar bergerak. Setelah menerima berita yang dilaporkan oleh bawahannya, Li Xuan dengan bersemangat menamparkan puluhan ribu cangkir teh di tangannya di atas meja, menyebabkannya pecah berkeping-keping. Hitung balok, Nangong Daye benar-benar tidak tahan. Dia baru saja mundur ke baris kedua, dan pengaruhnya masih ada, dan sekarang adalah waktu yang paling sensitif. Dia tidak boleh duduk dan menonton Nangong dipukuli, apakah itu untuk demi berdiri atau untuk membalaskan dendam cucunya. Dia pasti akan menghadapi Stephen Lin dengan kekuatan yang menggelegar. Stephen Lin habis untuknya, haha. Qian Su mengikuti dengan tawa lebar. Dia tidak punya jalan lain. Jika dia menelan nafas ini, maka sebagai patriark keluarga, dia tidak akan bisa melindungi anggota klan. Nangong Daye pasti akan melakukan serangan balik, tidak peduli ke arah mana, itu adalah jalan buntu. Zhao Qing berkata dengan ringan. Untuk Stephen Lin sekarang, dia tidak punya pilihan lain selain keluar dari ibu kota kekaisaran dan berlindung. Selama dia keluar dari ibu kota kekaisaran, keluarga Lin di ibu kota kekaisaran akan menjadi milik kita lagi. Li Xuan berkata sambil tersenyum. Tidak peduli seberapa kuat dia masih seorang pemuda di bawah 30 tahun, dan sekarang dia hampir putus dengan Dong Jian. Tanpa kebijaksanaan Dong Jian, dia tidak lagi menjadi ancaman bagi kita. Qian Su tersenyum. Semuanya, kembalilah dan tidurlah dengan nyenyak. Dalam 2 hari, kita harus memilih kepala keluarga Lin yang baru. Li Xuan tertawa. Para tetua lainnya saling tersenyum, dan mereka semua percaya bahwa situasi keseluruhan telah diselesaikan di hati mereka. Di bawah malam, di rumah sakit tertentu di ibu kota kekaisaran, raungan marah Nangong Buyu bergema di seluruh bangsal. Saya ingin Stephen Lin mati, dia harus mati. Di bangsal, Nangong Buyu berjalan di ranjang rumah sakit dan meraung, berdiri di sampingnya adalah orang tuanya dan beberapa teman lainnya. Jangan khawatir, nak, aku sudah memberitahu kakekmu tentang masalah ini. Dia paling mencintaimu di hari kerja. Sangat tidak mungkin bagimu untuk diganggu tanpa alasan, bahkan Raja Naga pun tidak. Kata Nangong Buyu, ayahnya. Ketika saya sembuh, saya akan mencabut giginya satu persatu dengan tangan saya sendiri. Beraninya kamu memukul saya seperti ini. Nangong Buyu menggertakkan giginya. Saat ini, dia masih terlihat sangat sengsara. Dengan banyak perban melilit tubuhnya, dan wajahnya sudah miring ke satu sisi. Menurut dokter, lukanya cukup serius. Meski tidak ada bahaya nyawa atau cacat, rasa sakitnya masih cukup besar.
Konon tingkat nyerinya hampir sama dengan persalinan. Pada saat ini, pintu bangsal didorong terbuka. Nangong Daye masuk dengan tongkat di tangannya, didukung oleh sekretarisnya. Melihat Nangong Daye muncul, wajah Nangong Buyu berkerut dan air mata mengalir di wajahnya. "Kakek, kamu harus menegakkan keadilan untukku," teriak Nangong Buyu. Nangong Daye berjalan ke tempat tidur dengan wajah dingin. "Ayah, Stephen Lin tidak menganggapmu serius. Dia tahu bahwa Buyu adalah cucumu, tetapi dia masih berurusan dengan tangan yang begitu berat. Ini terlalu berlebihan. Dia harus dihukum berat. Sekarang kamu akan memberikan Menteri Pengawasan lakukan panggilan telepon dan minta dia untuk segera menangkap Stephen Lin," kata ayah Nangong Buyu dengan semangat. Nangong Daye tidak berbicara, tetapi menatap Nangong Buyu di tempat tidur. "Kakek, kamu harus membalaskan dendamku," kata Nangong Buyu sambil mengulurkan tangan untuk memegang tangan Nangong Daye, tetapi Nangong Daye memblokirnya. "Kakek," Nangong memandang Nangong Daye dengan curiga. "Jaga baik-baik lukamu dan minta maaf kepada Stephen Lin setelah kamu selesai," kata Nangong Daye. Apa? Orang-orang yang hadir tercengang ketika mendengar hal ini. Mereka tidak pernah menyangka bahwa setelah Nangong Daye datang, dia tidak hanya mengatakan bahwa dia akan membantu Nangong Buyu untuk maju, tetapi dia bahkan meminta Nangong Buyu untuk meminta maaf kepada Lin. "Stephen, untuk apa sebenarnya ini, kakek? Kenapa?" Nangong Buyu menanyakan keraguan semua orang. "Dengan kemampuan Stephen Lin, dia ingin membunuhmu. Apakah kamu pikir kamu bisa bersembunyi?" tanya Nangong Daye. "Dia berani. Jika dia berani membunuhku, dia harus mati," teriak Nangong Buyu bersemangat. "Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa seseorang yang bisa menjadi Raja Naga Kehormatan sebelum usia 30 tahun takut melakukan apapun? Jika Stephen Lin takut mati, bagaimana dia bisa mencapai prestasi seperti itu pada usia ini? Orang seperti dia akan melakukannya sudah lama mati. Kesampingkan, apalagi kamu, bahkan jika itu aku, jika dia benar-benar mendorongnya untuk terburu-buru, dia akan tetap membunuhnya. Kamu membuat kesalahan terlebih dahulu, dan memukuli kroni-kroninya sampai mati. Tapi dia baru saja melukaimu. Itu menyakiti hidupmu dan tidak meninggalkan cacat. Ini wajah yang cukup untuk kakekmu. Kamu bisa meminta maaf dan memberinya muka. Masalah ini akan terungkap, dan kamu bisa tidur nyenyak. Kamu pikir tidakkah kamu mengerti, kamu masih membutuhkanku?" Nangong Daye bertanya dengan wajah gelap. PS, tokoh-tokoh terkemuka dalam buku ini mengacu pada semua tokoh besar yang tidak bisa diungkap identitasnya. Terlepas dari identitasnya, dia adalah pemimpinnya. Bab 893. Di bangsal, wajah Nangong Buyu penuh kebencian. Dia tidak pernah menyangka kakeknya akan sangat memuji Stephen Lin. "Kakek, aku cucumu, aku dipukuli seperti ini," kata Nangong Buyu sedih sambil menunjuk perban di tubuhnya. "Bukankah Lin Wei anak orang lain? Bukankah dia cucu orang lain?" Nangong Daye bertanya dengan dingin. "Bisakah aku sama dengan mereka? Aku cucumu, dan kamu adalah seorang bangsawan," kata Nangong Buyu bersemangat. Pria bangsawan apa? Setelah generasi yang lebih tua menggulingkan dinasti feodal lebih dari 300 tahun yang lalu, bagaimana mungkin ada pria bangsawan di dunia ini? Tanpa diduga, kakek, saya memang memiliki kekuatan di tangan saya sebelumnya. Kekuatan ini memungkinkan orang-orang untuk menyenangkan Anda dan menjilat Anda, takut pada Anda, sampai pada titik di mana Anda begitu terbawa sehingga Anda bahkan tidak memperhatikan 10 pusat kekuatan tingkat dewa perang. Untungnya, Anda bertemu Stephen Lin ini waktu. Dia memiliki kebijaksanaan yang cukup dan dapat mempertahankan ketenangan yang cukup. Jika kamu menjadi seseorang seperti Xiao Chentian, 10 nyawamu tidak cukup untuk membunuhnya," kata Nangong Daye. 10 dewa perang juga manusia. Bukankah mudah bagimu untuk membunuh mereka? Kata Nangong Buyu bersemangat. Dia benar-benar tidak mengerti, sebagai kakeknya, mengapa dia begitu pengecut.
Mudah bagiku untuk membunuh mereka, dan sama mudahnya bagi mereka untuk membunuh kita. Selain itu, mengapa aku harus membunuh orang kuat dari 10 dewa perang? Hanya karena cucu bodohku yang digunakan oleh orang lain. Nangong Daye bertanya dengan marah. Digunakan oleh seseorang. Nangong Buyu tertegun di tempat oleh kata-kata Nangong Daye. Dia memandang kakeknya dengan curiga dan bertanya, "Kakek, siapa yang memanfaatkanku?" "Kamu masih tidak tahu, Hari. Pergi ke bar itu untuk minum," tanya Nangong Daye. "Ini, kita selesai makan." Zhao Gaoming menyarankan untuk pergi bermain, dan tempat makannya tepat di sebelah kita, kata Nangong Buyu. "Siapa yang bertarung dengan Lin Wei di tempat itu?" tanya Nangong Daye. "Ini, Zhao Gaoming, tapi kakek, dia hanya berusaha mendukungku," Nangong Buyu menjelaskan. "Diam, dan kamu bisa menjawab apapun yang aku minta." Nangong Daye menatap Nangong Buyu, lalu melanjutkan, "Dari awal hingga akhir, konflik antara Zhao Gaoming dan Lin Wei, mengapa kamu memukulnya di akhir? Apakah itu kamu?" Aku tidak suka tindakan Lin Wei," kata Nangong Buyu. "Hanya karena kamu tidak menyukai perilaku Lin Wei, kamu dapat membiarkan orang memukuli Lin Wei dengan serius. Tanpa diduga, di mata kakekku, kamu bukanlah orang yang mendominasi. Coba pikirkan, pada saat itu, apakah apa yang dikatakan seseorang di samping kamu yang membuatmu membenci Lin Wei tanpa alasan?" tanya Nangong Daye. "Hah?" Nangong Buyu tertegun sejenak, lalu berpikir keras. Dia minum banyak anggur malam itu, dan dia sedikit linglung, tetapi dia masih ingat dengan jelas apa yang terjadi malam itu. Nangong Daye tidak mengatakan sebelumnya bahwa dia tidak memikirkan apa yang terjadi malam itu. Sekarang dia mengatakannya, dia mengingat malam itu, tiba-tiba saya menemukan ada yang tidak beres. Pada saat itu, Zhao Gaoming banyak mengucapkan kata-kata yang tidak meyakinkan ketika dia gagal dalam pertarungan menjadi raja konsumsi, dan pada saat yang sama mengatakan hal-hal seperti mempermalukan Nangong Buyu bersamanya. Awalnya, Nangong Buyu hanya berpikir bahwa Lin Wei sedikit sombong, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan dia. Tetapi di bawah dorongan terus-menerus Zhao Gaoming, dia membenci Lin Wei karena suatu alasan. Setelah itu, ketika Lin Wei dan yang lainnya selesai minum dan pergi, dia belum selesai minum, tetapi Zhao Gaoming lah yang memberitahunya pada saat itu bahwa Lin Wei telah pergi, dan menghasutnya untuk memblokir Lin Wei di pintu. Dia tidak mengingat semua ini pada saat itu, dia hanya merasa sangat kesal dan ingin membantu Zhao Gaoming maju. Tetapi sekarang dia memikirkannya, sepertinya Zhao Gaoming adalah sumber dari semua kemarahannya. Tanpa Zhao Gaoming, sangat mustahil baginya untuk menyerang Lin Wei. "Kakek, maksudmu Zhao Gaoming menggunakanku?" Nangong Buyu akhirnya menemukan poin kuncinya, dan bertanya dengan ekspresi serius. "Itu tidak benar-benar bodoh dan putus asa," kata Nangong Daye dengan dingin. "Apakah ada bukti untuk ini? Juga, apa tujuannya?" Nangong bertanya dengan ragu. "Seseorang membeli Zhao Gaoming dan memintanya menghasutmu untuk berurusan dengan Lin Wei, dan kemudian menjadikan Stephen Lin musuh kita," kata Nangong Daye. "Siapa?" Nangong Buyu bertanya. "Keluarga Lin, aula Kingmu," kata Nangong Daye. "King Mutang." Mata Nangong Buyu tiba-tiba melebar, dan kemudian dia memikirkan tentang keluhan antara Stephen Lin dan King Mutang yang telah dia dengar dalam beberapa hari terakhir. Kemudian, semuanya menjadi jelas. "Bajingan, pria itu Zhao Gaoming benar-benar menjebakku, tapi aku masih menganggapnya sebagai teman baik," teriak Nangong Buyu bersemangat. "Teman baik, bisakah seseorang yang hanya tahu bagaimana menghabiskan waktu bersamamu menjadi teman baikmu? Tanpa diduga, kamu tidak mudah, kamu harus belajar membedakan apa yang benar-benar layak untuk dijadikan teman. Kakekmu berada di posisi tinggi sebelumnya, berapa banyak orang yang berharap dengan mendekati Anda untuk mencapai tujuan mendekati saya. Saat itu, saya berpikir bahwa meskipun Anda tidak terlalu pintar, setidaknya Anda tidak melakukan kejahatan.
Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan menyebabkan hal yang sangat besar bagi saya. Terima kasih kepada Stephen Lin, ketika kakek Anda dan saya masih memiliki kekuatan, dia mengalahkan Anda, dan semuanya masih terkendali. Jika ini terjadi beberapa tahun kemudian, kakek Anda dan saya tidak akan memiliki pengaruh sama sekali. Saat itu Lee, maka kamu tidak hanya akan dipukuli seperti ini, bahkan jika Stephen Lin menghancurkanmu, kami tidak akan melakukan apa-apa. Setelah insiden Stephen Lin, kamu harus memahami bahwa ada orang di luar dunia manusia di dunia ini, dan di sana adalah langit di luar langit. Ada terlalu banyak orang yang bisa menyembuhkanmu. Nangong Daye berkata dengan sungguh-sungguh. Nangong duduk di sana dengan ekspresi tidak pasti, dia tidak pernah menyangka Stephen Lin akan mengalahkannya, tetapi dia masih akan berterima kasih kepada Stephen Lin. Namun, dengan otaknya, dia secara alami mengerti apa yang dikatakan kakeknya. Kakeknya sudah pensiun. Dia bukan lagi orang yang bertanggung jawab atas kekuasaan. Pengaruhnya akan semakin buruk dari hari ke hari. Sekarang Stephen Lin memukulinya, itu akan terjadi. Menjadi lebih baik daripada akun penyelesaian masa depan setelah musim gugur suatu hari nanti. Adapun apakah dia dapat belajar sesuatu darinya, dia tidak tahu harus berkata apa sekarang, dan dia memiliki perasaan campur aduk. Lagi pula, setelah dia menjadi bangsawan saat itu, hampir tidak ada yang berani memprovokasi dia di ibu kota kekaisaran. Aku tahu kakek, kata Nangong Buyu kepada Nangong Daye setelah berpikir lama. Setelah lukamu sembuh, pergilah ke kediaman Lin untuk menemukan Stephen Lin, kata Nangong Daye. Aku tahu, tapi, kakek, kamu tidak bisa membiarkan King Mutang mendesainku, dan bajingan Zhao Gaoming itu. Mereka semua harus membayar harganya. Nangong Buyu berkata dengan gigi terkatup. Ini, pasti. Meskipun kakekmu dan aku sudah pensiun, tapi bukan masalah besar untuk memberi King Mutang pelajaran. Kamu hanya perlu pulih dari cederamu. Serahkan ini padaku. Nangong Daye berbalik dan pergi setelah selesai berbicara. King Mutang, Zhao Gaoming, kamu bajingan hampir membunuhku. Aku berselisih denganmu, kata Nangong Buyu dengan gigi terkatup. Tidak ada yang perlu dikatakan sepanjang malam. Keesokan harinya, Stephen Lin bangun pagi dan menyalakan TV. Berita pagi diputar di TV. Saat ini, berita pagi menyiarkan berita terbaru. Berita terbaru adalah banyak kementerian dan komisi mewawancarai para eksekutif Lianfeng Express, sebuah perusahaan pengiriman ekspres terkemuka, tentang kekacauan baru-baru ini di industri pengiriman ekspres. Itu harus didasarkan pada layanan pelanggan, dan pada saat yang sama memperkuat ideologisnya sendiri. Konstruksi. Petik 2. Diperbaiki. Stephen Lin mengangkat alisnya. Tidak ada awal dari perbaikan ini, dan itu datang begitu cepat, yang hanya dapat menunjukkan satu hal, yaitu Nangong Daye bergerak. Stephen Lin tidak bisa menahan tawa. Nangong Daye sudah mengambil langkah sebelum dia mengambil alih properti keluarga Lin. Pukul 9 pagi, pasar saham dimulai. Harga saham Lunfeng Express langsung turun, dan turun hingga batasnya hanya dalam beberapa menit. Pada saat yang sama, lebih banyak informasi orang dalam tentang wawancara dengan para eksekutif Lianfeng Express oleh berbagai kementerian dan komisi terungkap akan menghentikan operasinya dalam waktu dekat. Semua jenis berita benar atau salah menyebar ke seluruh tanah Longguo. Di dalam Aoki Hall. Apa yang terjadi? Oud Qian, mengapa atasan tiba-tiba meminta Lianfeng Express? Zhao Qing mengerutkan kening dan bertanya pada Qian Zhu. Saya tidak tahu tentang ini. Kami tidak mendapatkan informasi apapun sebelumnya. Dikatakan bahwa seseorang mengajukan keluhan tentang Lianfeng Express kepada atasannya, sehingga atasannya tiba-tiba mewawancarai manajemen senior Lianfeng Express. Hal ini saya miliki meminta seseorang untuk memeriksa untuk melihat apakah saya dapat menemukan siapa yang mengirimkan materi pengaduan, kata Qian Zhu. Aneh, secara logis, bahkan jika seseorang mengeluh, atasan akan memberitahu kami terlebih dahulu.
Mengapa kami tidak memberi kami kesempatan untuk menanggapi kali ini? Jelas bahwa kami harus berurusan dengan Lian Feng Express. Sun Bai berkata dengan curiga. Pada saat ini, ponsel Zhao Qing tiba-tiba berdering. Zhao Qing melirik ponselnya, lalu mengangkatnya. Tidak lama kemudian, wajah Zhao Qing tiba-tiba menjadi gelap, dan dia berkata, begitu. Petik 2. Setelah itu, Zhao Qing menutup telepon. Ada apa, Tetua Agung? Tanya Qian Su. Baru saja mendapat kabar bahwa proyek Taiya Century City kami telah dihentikan oleh para petinggi. Para petinggi merasa bahwa ada masalah dengan kualifikasi kami, dan saat ini sedang mempertimbangkan untuk melakukan penawaran ulang untuk proyek tersebut, kata Zhao Qing. Apa? Tetua lainnya terkejut saat mendengar kata-kata Zhao Qing. Kami telah menginvestasikan begitu banyak uang dalam proyek itu, jadi kami akan menghentikannya jika kami mengatakannya. Qian Su bertanya dengan bersemangat. Atasan sangat bertekad, dan semua pekerjaan konstruksi di tempat akan dihentikan di tempat, kata Zhao Qing. Begitu suara itu jatuh, telepon Zhao Qing berdering lagi. Zhao Qing menjawab telepon dengan wajah jelek dan berkata, saya berharap mendengar kabar baik. Petik 2. Beberapa detik kemudian, Zhao Qing tiba-tiba berdiri dan berkata dengan bersemangat, apa? Mereka pergi ke markas. Bab 894. Ada apa? Orang-orang di sekitar bertanya dengan gugup melihat reaksi Zhao Qing. Orang-orang dari Biro Audit telah memasuki markas Baolong Real Estate, dan saya harus pergi ke sana sekarang, kata Zhao Qing. Apa? Masuk ke Real Estate Powerlong? Semua orang terkejut. Real Estate Powerlong adalah salah satu dari 5 pilar industri keluarga Lin. Ratusan miliar. Ya, ada yang salah dengan masalah ini. Lian Feng Express diwawancarai, proyek Real Estate Powerlong ditangguhkan, dan Biro Audit memasuki kantor pusat Real Estate Powerlong. Ini tampaknya merupakan serangan terencana terhadap King Mutang kami. Giliran Anda, kata Zhao Qing. Saat Zhao Qing selesai berbicara, telepon Sun Bai berdering. Hati semua orang menegang, dan kulit Sun Bai tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dia ragu-ragu sejenak, lalu mengangkat telepon. Setelah beberapa saat, wajah Sun Bai menjadi seputih namanya. Aku akan keluar sebentar, kata Sun Bai. Ada apa? Semua orang bertanya. Dikatakan bahwa energi terbarukan energi cincin selatan kami telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang tidak dapat diubah. Sekarang pihak perlindungan lingkungan sedang menyelidiki energi cincin selatan kami. Saya harus pergi dan melihat, kata Sun Bai. Aku benar, ini adalah serangan terhadap aula Qingmu kita, kata Zhao Qing dengan wajah muram. Siapa itu? Siapa yang memiliki kekuatan untuk menyerang begitu banyak industri kita pada saat yang bersamaan? Sun Bai bertanya dengan curiga. Aku tidak tahu sekarang, semuanya, kita harus memobilisasi semua hubungan kita dengan eselon atas sekarang. Pertama cari tahu siapa yang menargetkan kita, lalu cari tahu alasannya, jika tidak, kita semua akan menderita kerugian besar. Aku akan pergi pertama, kata Zhao Qing, dan pergi. Aku juga pergi. Aku juga. Qian Su dan Sun Bai juga pergi secara terpisah. Hanya Li Xuan dan orang buta yang tersisa di ruangan itu. Aku juga akan pergi ke perusahaanku untuk melihat-lihat. Li Xuan tidak bisa duduk diam, dan juga bangkit dan pergi. Pria buta itu duduk di kursi, menyesap teh dari cangkir teh di atas meja, lalu sudut mulutnya sedikit melengkung. Hari ini ditakdirkan menjadi hari yang tidak nyaman bagi King Mutang. 5 industri utama King Mutang, atau 5 industri utama keluarga Lin, secara tak terduga diselidiki oleh departemen terkait pada saat yang bersamaan. Harga saham perusahaan yang terlibat dalam 5 industri besar juga turun hingga batasnya hari ini. Pada hari ini saja, aset keluarga Lin menguap puluhan miliar. Tidak ada yang tahu mengapa para petinggi tiba-tiba menyerang 5 industri besar ini, dan itu adalah jenis yang tidak memberikan wajah apapun. Zhao Qing dan yang lainnya memobilisasi semua koneksi mereka,
hanya untuk mengetahui secara samar bahwa orang yang melancarkan serangan ini adalah seorang lelaki tua yang baru saja pensiun tahun ini. Orang itu bernama Nangong Daye. Penemuan seperti itu mengejutkan Zhao Qing dan yang lainnya. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Nangong Daye tidak akan menyusahkan Stephen Lin, orang yang melukai cucunya, tetapi malah menyusahkan mereka. Mengapa demikian? Apakah Nangong Daye tahu bahwa mereka meminta Zhao Gaoming merancang Nangong secara tidak terduga? Memikirkan hal ini, Zhao Qing dan yang lainnya merasa kedinginan. Jika Nangong Daye benar-benar tahu yang sebenarnya, mereka akan mendapat masalah. Keesokan paginya, mobil yang membawa Nangong Buyu melaju ke komunitas tempat tinggal keluarga Lin, dan akhirnya berhenti di depan pintu rumah Stephen Lin. Nangong Buyu terlatih-tatih menuju rumah Stephen Lin dengan tongkat. Setelah lebih dari setengah jam, Nangong secara tidak sengaja keluar dari rumah Stephen Lin dan meninggalkan komunitas dengan mobil. Tidak lama kemudian, berita bahwa Nangong Buyu secara pribadi datang untuk meminta maaf kepada Stephen Lin menyapu kota seperti badai. Tidak ada yang menyangka bahwa setelah Nangong Buyu dipukuli oleh Stephen Lin, dia tidak hanya tidak melawan, tetapi dia bahkan menyeret tubuhnya yang terluka untuk mengambil inisiatif untuk meminta maaf kepada Stephen Lin di rumah Lin. Apa sebenarnya yang terjadi? Semua orang tertipu. Menurut pemikiran mereka, kakek Nangong Buyu pasti akan membela Nangong Buyu. Bahkan jika departemen terkait tidak membiarkan Stephen Lin ditangkap, properti Stephen Lin harus ditangani, paling buruk. Anda harus mengalahkan Stephen Lin. Tetapi kenyataannya kakek Nangong Buyu tidak bergerak sama sekali, dan Nangong Buyu bahkan meminta maaf kepada Stephen Lin. Stephen Lin memukuli seseorang, tidak. Hanya tidak meminta maaf, tetapi orang yang dipukuli itu bahkan datang untuk meminta maaf kepadanya. Betapa mendominasi ini. Pada saat ini, orang bijak itu tiba-tiba teringat bahwa 5 properti utama Aula Qingmu ditangani pada waktu yang sama sehari sebelumnya. King Mutang adalah musuh Stephen Lin, dan tidak ada seorang pun di seluruh kaisar yang mengetahui hal ini. Segera setelah King Mutang ditangani, Nangong Buyu, yang dipukuli dari belakang, datang untuk meminta maaf kepada Stephen Lin. Kedua hal ini saling terkait, itu cukup untuk memberi orang lamunan tanpa batas. Mungkinkah Stephen Lin memiliki pendukung yang lebih kuat daripada Nangong Daye? Ide seperti itu muncul di benak semua orang. Menilai dari situasi saat ini, ide ini bukan tanpa kredibilitas. Pertama-tama, mereka yang memiliki kemampuan untuk secara bersamaan memobilisasi banyak departemen untuk menjatuhkan sanksi pada 5 industri besar di bawah King Mutang harus menjadi tokoh besar di posisi yang sangat tinggi. Kedua, Nangong meminta maaf kepada Stephen Lin setelah dipukuli secara tidak terduga. Apakah ini kejahatannya sendiri? Tentu tidak, harus ada seseorang yang lebih kuat memaksa Nangong Buyu untuk meminta maaf, dan orang ini harus lebih kuat dari Nangong Daye, atau setidaknya setingkat dengan Nangong Daye sebelum dia pensiun, jika tidak bagaimana dia bisa memaksa Nangong Buyu. Kedua hal ini memiliki prasyarat yang sama, yaitu seseorang yang berkedudukan tinggi. Jika memang ada orang seperti itu di belakang Stephen Lin, maka kemunculan kedua hal ini adalah hal yang biasa. Tidak heran Stephen Lin telah ditutup satu demi satu sebelumnya tetapi tidak melawan sama sekali. Jadi dia menunggu di sini. Petik 2. Banyak orang tiba-tiba merasakan pencerahan. Sebelumnya, mereka mengira Stephen Lin ada di ujung talinya. Apa yang terjadi sekarang tidak diragukan lagi memberitahu mereka bahwa Stephen Lin masih memiliki kartu Hall. Dan kartu Hall ini sangat besar sehingga kebanyakan orang tidak dapat membayangkannya sama sekali. Semua mata yang memandang Stephen Lin dipenuhi dengan kekaguman. Stephen Lin benar-benar orang yang selalu mengejutkan orang. Semua orang berpikir bahwa triknya tidak dapat dimainkan di ibu kota kekaisaran, tetapi dia melemparkan telur goreng yang begitu berat begitu dia melemparkannya, yang langsung menghapus nilai pasar Lin. Keluarga. Dia menghabiskan puluhan miliar, dan pada saat yang sama membuat Nangong Buyu menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya.
Operasi satu tangan ini membuat semua orang takjub. Di dalam Aoki Hall, Zhao Gaoming telah kehilangan kontak. Saya mendengar bahwa dia ditangkap saat bermain mahjong, tetapi saya pergi ke biro kota untuk mengetahui bahwa tidak ada catatan yang relevan di biro kota hari itu. Dia ditangkap oleh orang palsu. Sekarang, dan orang-orang palsu itu mungkin adalah orang-orang Stephen Lin. Zhao King berkata kepada orang banyak dengan wajah marah, setelah mengetahui bahwa Nangong Daye yang bergerak, mereka sudah menebak sesuatu, jadi Zhao King segera meminta orang-orang pergi untuk mencari Zhao Gaoming, tapi seperti yang diharapkan, Zhao Gaoming menghilang. Jadi, Stephen Lin memperhatikan sesuatu, menangkap Zhao Gaoming, lalu menggali berita tentang kerja sama Zhao Gaoming dengan kami, dan kemudian memberitahu Nangong Daye berita itu. Li Xuan bertanya, pada dasarnya, ini masalahnya, dan hanya dengan cara ini kami dapat menjelaskan mengapa Nangong Daye mengambil tindakan terhadap kami, dan mengapa Nangong Buyu meminta maaf kepada Stephen Lin. Jelas, Nangong Daye dan Stephen Lin bergabung dalam masalah ini, karena kami adalah mereka. Musuh bersama, kata Zhao King. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Qian Su. Satu-satunya kabar baik adalah pada dasarnya kita dapat menyimpulkan bahwa tidak ada seorang pun di belakang Stephen Lin yang dapat dibandingkan dengan Nangong Daye, kata Zhao King. Aku sama sekali tidak percaya rumor ini. Dia baru saja berada di ibu kota untuk waktu yang lama, bagaimana dia bisa berteman dengan seorang bangsawan setingkat dengan Nangong Daye? Qian Su menggelengkan kepalanya. Orang luar tidak tahu cerita orang dalam, jadi tebakan mereka bisa dimengerti, kata Sun Bai. Sekarang saya tahu seluk-beluk masalah ini, mudah untuk menghadapinya. Saya sudah berkomunikasi dengan orang-orang di atas. 5 industri besar di bawah King Mutang kami terlalu luas, dan mereka hanya bertindak di bawah tekanan Nangong Daye. Sanksi akan berhenti dalam 2 hari ini. Nangong Daye telah mundur dan memiliki sedikit energi, tetapi dia tidak akan menggunakan semua energinya dalam masalah ini, jadi pada dasarnya dapat dinilai bahwa dia tidak akan melakukan tembakan lagi setelah tembakan ini jadi. Kita hanya perlu menunggu beberapa hari lagi, dan semuanya akan perlahan pulih. Zhao King berkata dengan serius. Itu bagus, kalau tidak, kehilangan puluhan miliar sehari, tidak ada yang bisa menanggungnya setelah waktu yang lama. Li Xuan berkata dengan serius. Sekarang terutama pihak Stephen Lin. Setelah kejadian ini, reputasi Stephen Lin menjadi lebih besar. Semua penindasan yang kita lakukan padanya sebelumnya tidak ada artinya. Dia telah memenangkan pertandingan lain. Jika situasi seperti itu terjadi jika terlalu banyak kata, orang akan memiliki ilusi bahwa kita tidak dapat melawan Stephen Lin. Jika demikian, itu tidak akan baik untuk semangat militer kita atau operasi industri. Kita harus mengatasi rasa sakit Stephen Lin secepat mungkin. Sudah, secepat mungkin dia bergerak, tidak akan ada kemungkinan baginya untuk kembali, dan kita tidak boleh membiarkannya kembali seperti ini. Kata Zhao King, aku akan terus melempar umpan padanya dan membuatnya setuju untuk bekerja sama denganku. Kata Sun Bai. Pekerjaan penghasutan Dong Jian juga bisa dimulai, saya pikir. Qian Zu juga berkata. Kedua hal ini dapat dilakukan pada saat yang sama, tetapi Stephen Lin penuh dengan trik. Kamu harus berhati-hati dengan Sun Bai. Adapun Dong Jian, kamu masih harus membiarkan Zhang Yi bekerja sama. Selama kamu bisa menghasut Dong Jian, kamu harus menggulingkannya. Stephen Lin akan mudah, kata Zhao King. Ada satu hal lagi. Li Xuan berkata dengan suara rendah, orang-orang kami di kota Kusha mengirim kembali berita bahwa ladang pasir yang didirikan Stephen Lin tidak benar-benar beroperasi, tetapi ada banyak pasir yang diangkut ke ladang pasir setiap hari. Aku ingin menemukan sesuatu di pasir, sesuatu yang sangat penting. Oh, Zhao King menatap Li Xuan dan berkata, apa yang ada di pasir? Aku tidak tahu tentang itu. Sekarang ada 2 orang yang bertanggung jawab atas medan perangnya, yang satu bernama Li Dan yang lainnya bernama Huang Jie. Mungkin
Kita dapat menemukan jawabannya dari mereka, kata Li Xuan. Kalau begitu serahkan masalah ini padamu. Kamu harus mencari tahu apa yang dicari Stephen Lin di pasir, kata Zhao Qing. Oke. Bab 895. 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Dalam 2 hari terakhir, Lin Zi bernama Dong Didu. Tentu saja, Stephen Lin sudah sangat terkenal, tetapi karena Stephen Lin berasal dari tempat kecil, masih sulit bagi orang untuk menyamakannya dengan tokoh-tokoh penting di ibu kota kekaisaran perilaku manusia, tetapi secara umum masih tidak dapat dipisahkan dari yang kecil. Perkelahian, bahkan dalam upacara suksesi sebelumnya, karena keluarga Lin selalu di bawah kendali King Mutang, jadi bahkan jika Stephen Lin menyapanya di upacara suksesi, itu tidak cukup. Pindahkan ibu kota kekaisaran dengan nama. Namun, kali ini berbeda. Kali ini, dia tidak hanya menyebabkan kerugian besar bagi King Mutang, tetapi juga membuat seorang bangsawan seperti Nangong Buyu menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya. Efek sensasional yang ditimbulkannya jauh melebihi upacara suksesi sebelumnya. Selain itu, di balik kedua insiden tersebut, samar-samar terungkap bahwa Stephen Lin memiliki pendukung yang sangat kuat. Kombinasi dari hal-hal tersebut cukup untuk membuat Stephen Lin dan orang besar di ibu kota kekaisaran disamakan. Dalam beberapa hari terakhir, ada banyak sekali orang yang ingin mengunjungi Stephen Lin, bahkan ada lebih banyak orang yang ingin mengundang Stephen Lin untuk makan malam. Posisi di kelas atas berbeda. Bahkan beberapa bangsawan kemudian mengirim kabar melalui teman, berharap bisa menghubungi Stephen Lin. Ini membuat Stephen Lin semakin populer. Dalam sekejap mata, Stephen Lin telah menjadi kesayangan kalangan atas di ibu kota kekaisaran. Namun, setelah 2 hari, sanksi terhadap King Mutang tiba-tiba menghilang. Semua departemen menarik personelnya, menyisakan beberapa denda puluhan ribu yuan, itu saja. Ini adalah energi King Mutang, dia akan tertangkap basah jika dia tidak siap, tetapi selama dia bereaksi, bahkan pensiunan Nangong Daye tidak dapat melakukan apapun untuk King Mutang. Lagi pula, King Mutang adalah organisasi yang mengendalikan ratusan miliaran aset keluarga Lin, melibatkan industri termasuk pengiriman ekspres, energi, real estate, bioteknologi, dan deposit mineral. Hubungan dalam industri ini rumit. Jika Anda menggunakan yang lama, King Mutang juga dapat terhubung ke tingkat atas, dan tingkat atas tidak akan pernah membiarkan Nangong Daye benar-benar menghancurkan fondasi Aula Kingmu untuk melampiaskan amarahnya. Karena itu, semuanya hanya bisa dibiarkan begitu saja. Tentunya masalah ini bisa diselesaikan dalam 2 hari, yang juga terkait dengan kunjungan beberapa sesepuh dari Kingmu Hall ke Nangong Daye tadi malam. Kelima tetua membawa hadiah dan datang ke panti jompo bersama di malam hari. Nangong Daye memarahi orang-orang tua yang seusianya ini tanpa memperhatikan wajah mereka. Tentu saja, postur kelima tetua itu cukup rendah, dan mereka terus tersenyum sepanjang proses. Tidak peduli apa yang dimarahi Nangong Daye, mereka dengan rendah hati menerimanya, jadi pada akhirnya Nangong Daye memilih untuk menerima hadiah mereka. Menerima hadiah berarti memaafkan mereka. Begitulah semuanya terjadi. Kali ini sanksi menguap sekitar 20% dari kekayaan bersih para tetua Aula Kingmu, dan kerugiannya mendekati 100 miliar, bukan berarti kerugiannya berat. Dengan berakhirnya sanksi, kebenaran yang relevan secara bertahap diketahui. Baru pada saat itulah orang-orang menyadari bahwa bukan pendukung Stephen Lin yang memberikan sanksi kepada King Mutang, tetapi Nangong Daye, dan alasan mengapa Nangong Daye memberikan sanksi kepada King Mutang adalah karena King Mutang memprovokasi hubungan antara Nangong Buyu dan Stephen Lin. Kebenaran tidak bisa disembunyikan terlalu lama, dan semua orang mengetahuinya dalam beberapa hari. Kebenaran ini jelas tidak terlalu menguntungkan Stephen Lin, karena orang-orang sudah percaya bahwa ada orang yang kuat di belakang Stephen Lin, dan justru karena ini orang menganggap Stephen Lin sebagai orang penting di ibu kota kekaisaran, tetapi sekarang orang-orang menemukan bahwa orang besar ini tidak ada. Nangong Daye lah yang memberikan sanksi kepada King Mutang, dan Nangong Daye lah
yang membuat Nangong Buyu meminta maaf. Stephen Lin sepertinya tidak melakukan apa-apa dari awal hingga akhir. Dia hanya beruntung. Setelah mengalahkan Nangong Buyu, Nangong Daye memeriksa kebenaran terungkap, dan Nangong Daye memiliki cukup nyali. Dia tidak hanya tidak peduli dengan pemukulan Stephen Lin terhadap cucunya dengan Stephen Lin, tetapi dia juga meminta cucunya untuk meminta maaf kepada Stephen Lin. Dari awal hingga akhir, operator dari masalah ini adalah Nangong Daye, dan tidak ada hubungannya dengan Stephen Lin. Stephen Lin hanya cukup beruntung untuk menghindari pertanggungjawaban. Kali ini, penilaian orang terhadap Stephen Lin turun lagi. Gerbang rumah Stephen Lin awalnya penuh dengan orang, tetapi tidak butuh waktu lama untuk menjadi kosong, dan banyak dari mereka yang membuat janji dengan Stephen Lin untuk makan malam juga menelepon dan membatalkan janji mereka. Tertarik pada Stephen Lin, banyak dari mereka juga kehilangan minat pada Stephen Lin. Dalam pandangan mereka, betapapun beruntungnya seseorang, suatu saat akan habis. Karena Stephen Lin tidak memiliki dukungan mulia di belakangnya, maka dia akan menjadi seperti itu. Hanya dalam beberapa hari, Stephen Lin mengalami banyak perubahan dari diremehkan, menjadi populer, dan kemudian diabaikan. Bagi Stephen Lin, semua ini tidak mempengaruhinya. Hidupnya sudah berkali-kali naik turun. Dia sudah terbiasa dengan segalanya. Baginya, antusiasme dikelilingi oleh ribuan orang, tidak peduli pasang surut apapun di hidup, hanyalah sebuah proses. Selama dia bisa berdiri di puncak pada akhirnya, itu sudah cukup. Oleh karena itu, Stephen Lin masih sama seperti biasanya. Jika Anda bersedia datang kepada saya dan mengajak saya makan malam, maka saya akan dengan senang hati pergi ke janji temu jika saya bebas. Jika menurut Anda saya tidak layak untuk makan, aku pasti tidak akan menempel padamu pantat dingin. Tepat ketika ibu kota kekaisaran sedang kacau karena Stephen Lin, di sisi lain, kota Tangsha, pinggiran kota Sengki, juga menjadi sangat ramai karena medan perang Stephen Lin. Biaya pengiriman Stephen Lin lebih tinggi dari yang lain, dan lalu lintas harian hanya pukul 2, sehingga banyak pengemudi datang untuk membantu pasir Stephen Lin. Truk bermuatan pasir diangkut ke pabrik, dan filter di pabrik bekerja siang dan malam. Karena pabrik tersebut melibatkan rahasia Stephen Lin mengatur banyak orang untuk menjaga lingkungan pabrik untuk mencegah siapapun menyelinap ke dalam pabrik. Selain bawahan Stephen Lin, satu-satunya yang bisa memasuki pabrik sesuka hati adalah Li Dan dan Huang Jie. Kedua orang ini sekarang telah menjadi bos besar. Mereka bertanggung jawab untuk merapat semua truk pasir. Setiap kali truk ini mengirimkan barang, mereka bisa mendapatkan 15% dari ongkos angkut, biasanya hanya beberapa ratus yuan, bukan uang yang banyak. Itu banyak. Tetapi mereka tidak tahan dengan kenyataan bahwa ada mobil yang mengangkut pasir siang dan malam, jadi pendapatan harian yang dilaporkan keduanya lebih dari 10.000 yuan, ditambah beberapa ratus juta uang tunai yang diberikan Stephen Lin kepada mereka sebelumnya. Keduanya sekarang sudah menikah sepenuhnya orang terkaya di kota pasir. Bahkan di kota Sengki, keduanya pasti orang kaya. Namun, meski keduanya kaya, mereka saat ini berada di jalur yang berbeda. Huang Jie mengambil uang dari Stephen Lin dan pergi ke kota untuk melakukan beberapa proyek. Saat ini, dia menghabiskan separuh waktunya di kota dan separuh waktunya di kota. Bisnisnya berkembang pesat, dan ada banyak orang di bawahnya. Li Dan relatif tidak ambisius, dia pertama kali menghabiskan beberapa juta untuk menyembuhkan penyakitnya, kemudian pergi ke kota untuk membeli villa senilai lebih dari 100 juta, dan membeli sendiri sebuah mobil senilai lebih dari 5 juta. Mercedes-Benz G99 off-road kendaraan, dan pada saat yang sama memberi pacarnya Bentley senilai lebih dari 3 juta yuan. Pacarnya tidak lain adalah mantan Ahua. Karena masalah ini, Huang Jie hampir putus dengan Li Dan, tetapi pada akhirnya Huang Jie hanya bisa berkompromi, memperhatikan mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Ahua, hari ini bukan lagi Ahua masa lalu, dia mengenakan tas edisi terbatas yang dibeli oleh Li Dan,
mengenakan mantel bulu, mengenakan jutaan perhiasan, dan mengendarai Bentley seharga $1 juta. Saya harus mengatakan bahwa Li Dan benar-benar bersedia mengeluarkan uang untuk Ahua. Pada dasarnya selama Ahua mau, dia akan membelinya tanpa ragu-ragu. Stephen Lin telah menghabiskan setengah dari 200 juta yuan yang telah dia berikan sebelumnya, tetapi dalam pandangan Li Dan, dia masih memiliki lebih dari 100 juta yuan, dan dia masih bisa menghasilkan puluhan ribu yuan sehari, dengan banyak bunga. Yang cukup baginya dan Ahua untuk bahagia. Aku telah menjalani seluruh hidupku. Ngomong-ngomong, keduanya sudah membuat akad nikah seminggu yang lalu. Li Dan memberikan mahar 8,88 juta, mencetak rekor mahar pengantin tertinggi dalam sejarah kota Tangsha. Saat ini, di rumah dua orang, Li Dan melihat ke kotak di depannya, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ambil kembali uangnya. Huang Jie dan saya hanya membantu Bos Lin untuk menghubungi mobil-mobil ini. Saya tidak tahu rahasia apa yang ada di medan perang itu." Seorang pria paruh baya duduk di hadapan Li Dan, menunjuk ke kotak dan berkata, "Dengan uang ini, Anda dan keturunan Anda tidak akan pernah harus bekerja, dan bunganya saja akan bertahan selama beberapa masa hidup. Saya juga menginginkan uang itu, tapi aku benar-benar tidak tahu." Li Dan mengangkat bahu tak berdaya. Ahua di samping menatap kotak itu, menelan dari waktu ke waktu. "Baik." Pria paruh baya itu menghela nafas, menutup kotak itu, lalu mengeluarkan kartu nama dari sakunya dan menyerahkannya kepada Li Dan. "Ini adalah informasi kontak saya. Jika Anda berubah pikiran, Anda dapat menghubungi saya terlebih dahulu. Sudah waktunya untuk datang kepada saya. Omong-omong, izinkan saya memberitahu Anda, orang-orang kami juga mencari Huang Jie untuk menanyakan situasinya pada saat yang sama. Jika dia berbicara sebelum Anda, maka uang itu milik Huang Jie. Dia sama denganku, apa? Aku bahkan tidak tahu." Li Dan mengangkat bahu. Pria paruh baya itu tersenyum, lalu mengambil kotak itu dan berbalik untuk pergi. Melihat pihak lain pergi, Ahua meraih tangan Li Dan dengan penuh semangat dan berkata, "Suamiku, itu 200 juta, mengapa kamu tidak melepaskannya saja?" "Bos Lin, orang itu bersedia menghabiskan 200 juta yuan untuk membeli rahasia medan perang, yang berarti rahasia medan perang sangat penting, dan saya tidak bisa mengatakan apa-apa tentang itu," kata Li Dan. "Apa rahasianya di medan perang?" Ahua bertanya. "Jangan tanya aku tidak akan mengatakannya." Li Dan menggelengkan kepalanya. Mendengar jawaban Li Dan, wajah Ahua tiba-tiba menjadi gelap. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.